Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Wakil Ketua Pansus Haji DPR RI menilai Kemenak bertindak secara ugal-ugalan terkait pengalokasian kuota haji. Padahal pelaksanaan haji telah memiliki landasan hukum yang jelas serta diduga adanya praktik ilegal percepatan haji tanpa melalui sistem informasi komputerisasi haji terpadu. Pansus Haji DPR RI mempertanyakan dasar Kementerian Agama menetapkan 10.000 atau 50% kuota haji tambahan bagi jemaah haji khusus atau ONH+. Pasalnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh, serta berdasarkan keputusan Panja Haji DPR dan keputusan Presiden, alokasi kuota haji khusus seharusnya hanya 8% dari jumlah yang didapatkan dari Arab Saudi. Wakil Ketua Pansus Haji DPR RI Marwanda Sopang mengatakan Kemenak bertindak ugal-ugalan jika pengalokasian kuota haji didasarkan pada landasan lain, padahal pelaksanaan haji telah memiliki landasan hukum yang jelas. Menurutnya, Kemenak juga kerap tidak konsisten dalam keterangannya kepada DPR soal pemanfaatan tambahan kuota haji. Namun, ia menyebut Pansus akan terus menggali informasi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengalokasian kuota haji. Di tanggal 13 Maret, mereka menyebutkan bahwa Saudi menetapkan peruntukan yang dianggap kuota tambahan 20.000 ini menjadi 50% haji khusus dan reguler. Tapi di sisi lain, tadi keterangan Dirjen PHU menyebutkan sebetulnya ada pendekatan. Mereka yang proaktif menjelaskan supaya ini dibagi 50%. Selain itu, anggota Pansus Haji DPR RI Wisnu Wijaya menduga adanya praktek ilegal percepatan haji tanpa melalui sistem informasi komputerisasi haji terpadu atau Siskohat. Ia menegaskan Pansus akan terus mencari kebenarannya dan akan menindak oknum-oknum terkait. Pasti melanggar undang-undang, bisa jadi itu oknum, makanya ini kita akan cari sampai kemudian oknum itu mempertanggungjawabkan. Helmi dan Ade TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. DPR RI meminta BMKG untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan prediksi kebencanaan, menyertakan data yang akurat dan upaya mitigasi bencana agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Beberapa waktu lalu dalam keterangan tertulisnya, BMKG menyebut gempa megatrust tinggal menunggu waktu. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 5 DPR RI Sahrul Aidi mendorong BMKG mempersiapkan data yang akurat terkait gempa akibat pertemuan lempeng tektonik tersebut, serta berkoordinasi dalam menyiapkan mitigasi bencana. Sahrul meminta BMKG lebih berhati-hati dalam menyampaikan prediksi kebencanaan. Pasalnya, hal ini akan menimbulkan kepanikan masyarakat jika informasi bencana tidak disertai data yang akurat dan upaya mitigasi bencana. Karenanya, ia meminta BMKG berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mempersiapkan mitigasi terhadap potensi megatrust yang menghantui Sumatera dan Jawa tersebut. Agar itu dilibatkan seluruh komponen pemerintahan yang ada sehingga tidak menjadi kepanikan. Oleh karena itu, kalau ini memang akan terjadi, tentu harus ada mitigasi, harus ada persiapan kita menghadapi ini. Dalam segala hal tentunya. Kita berharap pemerintah harus bijak dalam memberikan informasi dan kita masyarakat juga harus bijak dalam menerima informasi ini. Semua ini tentu karena informasi ini berdasarkan data-data yang dimiliki oleh BMKG, secara kesiapan usaha manusiawi perlu kita lakukan. Selain itu, BMKG juga memprediksi potensi gempa megatrust di zona Selat Sunda dan Mentawai Siberut mencapai magnitudo 8,9 dan berpotensi tsunami. Dua zona ini sudah lebih dari 2 abad tidak mengalami gempa atau yang disebut dengan seismic gap. Dodi Muharam TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI berkomitmen akan mendengar aspirasi masyarakat. Hal ini berkaitan dengan penundaan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada pada sidang paripurna pagi hari ini. DPR RI memutuskan untuk menunda pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR berkomitmen untuk menghasilkan produk legislasi yang mewakili aspirasi masyarakat.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, meski sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada menjadi undang-undang ditunda karena tidak memenuhi quorum, DPR berkomitmen akan mendengar aspirasi masyarakat. Dasko menyebutkan, Badan Musyawarah DPR akan melakukan rapat kembali untuk menjadwalkan ulang rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada. Rapat-rapat dalam pengambilan keputusan atau rapat paripurna itu harus memenuhi aturan dan tata tertib yang berlaku. Setelah diskor sampai dengan 30 menit, tadi peserta rapat tidak memenuhi quorum, sehingga sesuai dengan aturan yang ada bahwa rapat tidak bisa diteruskan. Ya nanti kita akan lihat perkembangannya ya, kita akan rapatkan dan kita DPR itu adalah lembaga perwakilan dari rakyat dan tentunya juga akan melihat aspirasi dari rakyat. Sementara itu, anggota DPR RI Ketut Karyasa mengatakan, penundaan ini memberikan waktu kepada DPR untuk menyerap lebih banyak aspirasi agar produk perundang-undangan yang dihasilkan dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Jika nantinya RUU Pilkada disahkan, proses Pilkada diharapkan dapat berjalan dengan baik. Ada penolakan dari masyarakat yang begitu tinggi, dari civil society, dari kampus dan semuanya. Apapun regulasi ataupun undang-undang yang kita buat ini, itu kan harus mencerminkan kepentingan masyarakat itu sendiri. Sehingga ini nantinya takut regulasi itu nanti kan cacat. Apalagi ini menyangkut kepentingan bangsa dan negara. Andri dan Jaya, TVR Parlemen, melaporkan. Kasus meninggalnya mahasiswi program pendidikan dokter spesialis program studi anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang diduga adanya indikasi perundungan menjadi sorotan publik. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali bersama kami di TVR 17. Berdasarkan data hasil screening mahasiswa PPDS Kementerian Kesehatan pada awal tahun 2024 lalu menunjukkan hampir separuh sampel mengalami depresi. DPR RI menilai perlunya tindakan tegas secara hukum terhadap penyalahgunaan wewenang dan senioritas yang masih saja terjadi di institusi profesi dokter agar tidak lagi menelan korban jiwa. Simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Masyarakat dikejutkan dengan berita dugaan perundungan yang berujung meninggalnya mahasiswi program pendidikan dokter spesialis program studi anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Dia ditemukan wafat di kamar indekos akibat menyuntikkan obat penenang ke tubuhnya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap, budaya perundungan di kalangan dokter spesialis sudah berlangsung puluhan tahun. Padahal, beban yang diampu peserta PPDS tak kalah berat. Dari durasi pelayanan di rumah sakit yang terlampau panjang,
mahalnya biaya pendidikan, dan lamanya pelaksanaan program PPDS. Pada awal tahun 2024 lalu, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan screening mental pada peserta PPDS di 28 rumah sakit vertikal dengan sampel 12.000 peserta PPDS. Hasil yang didapat cukup mencengangkan. Ditemui hampir separuh sampel mengalami depresi yang ditandai dengan merasa lelah hingga mengalami gangguan makan. Karena mendapatkan tekanan pekerjaan yang tidak berhubungan dengan kedokteran, mulai dari diperlakukan sebagai asisten pribadi, membayar pengeluaran pribadi, dan mengerjakan tugas personal dokter senior sampai ancaman pelecehan seksual. Merasa prihatin, anggota DPR RI Arzetti Bilbina merasa tidak perlu lagi ada senioritas di dunia pendidikan. Ia menekankan perlu ada payung hukum yang jelas untuk mengatur perlindungan bagi peserta PPDS guna meminimalisir dampak gangguan mental. Jujur aku prihatin gitu ya. Ini perlu digarisbawahi oleh pemerintah. Jadi memang ada punishment dan kekuatan payung hukum dan juga keamanan bagi mahasiswa, para dokter muda gitu ya. Arogansi, senioritas itu yang sudah tidak ada lagi. Seharusnya senioritas itu mengemong, kemudian melibat, menyayangi. Kalau seperti ini kulturnya itu akan menjadi tradisi. Sementara Dede Yusuf menilai penyalahgunaan wewenang dan senioritas yang masih saja terjadi di institusi profesi dokter harus ditindak tegas secara hukum agar tidak lagi menelan korban jiwa. Ia juga mendorong dibentuknya saluran pengaduan dalam bentuk call center bagi korban perundungan untuk membantu pemulihan gangguan mental korban perundungan. Jadi kalau saya katakan ini penyalahgunaan kewenangan dan senioritas. Bisa atasan kepada bawahan, bisa senior kepada juniornya. Dan menurut saya tetap itu harus ada sanksi yang cukup tegas. Nah yang paling penting, poin paling penting adalah dimanapun itu terjadi, call center ini harus ada. Tempat orang mengadu. Lebih lanjut, Ledia Hanifah Amaliyah menilai pihak kampus dan rumah sakit harus mengawal pelaksanaan program pendidikan dokter spesialis untuk meminimalisir praktik senioritas ataupun perpeloncoan dalam pelaksanaan program tersebut. Ia menegaskan butuh komitmen bersama mengubah pola pikir senioritas agar tidak berujung pada tindakan perundungan. Karenanya memang kontrol dalam perilaku, kontrol terhadap mentornya, pendampingnya, seniornya, itu harusnya diselenggarakan oleh kampus dan rumah sakit secara bersamaan. Kami banyak mendengar persoalan-persoalan ketika PPDS, senioritas itu sangat berpengaruh. Senioritas terhadap juniornya bahkan diminta untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak diperlukan, bahkan bukan jadi satu kewenangan. Nah ini memang harus mengubah mental keseluruhannya, bukan cuma di Karyadi, karena kami mendengar juga ada di beberapa tempat. Coba mari kita sama-sama perbaiki. Kedepannya, DPR RI mendesak sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk menumpas perundungan di kalangan dokter spesialis. Mulai dari membentuk unit khusus yang memantau kondisi mental peserta, hingga membentuk sistem pengawasan yang jelas dan ketat terhadap profesionalisme para dokter spesialis dalam membimbing juniornya. Redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI mengapresiasi adanya kenaikan alokasi anggaran pendidikan di era APBN tahun 2025. Kenaikan ini perlu disikapi dengan perbaikan alokasi program agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan pentingnya pemerataan pendidikan. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami
pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali di TVR 17. Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek untuk lebih menyasar pada sekolah swasta dalam pendistribusian program bantuan pendidikan. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra Sunandar dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, kami infokan kepada Anda bahwa di dalam RAPBN tahun 2025 ini ada terjadi kenaikan anggaran sektor pendidikan dari sebelumnya 665 triliun di RAPBN 2024 menjadi 722 triliun di RAPBN 2025. Nah, angka ini yang mengalami kenaikan tentu adalah angin segar bagi perbaikan dunia pendidikan di tahun mendatang. Nah, terkait dengan hal itu, maka Komisi 10 saat ini juga telah membentuk panja biaya pendidikan yang tentunya ingin memberikan satu terobosan dan juga mengulik sejumlah hal yang perlu diperbaiki dari sektor pendidikan saat ini. Nah, seperti apa jalannya panja biaya pendidikan ini? Tentu saat ini kami sudah bersama dengan anggota Komisi 10 DPR RI, yakni Ibu Rosyati MH Tamrin dari fraksi PDI Perjuangan. Ibu, terima kasih atas waktunya, Ibu. Sama-sama. Nah, Bu, terkait dengan panja ini, Bu, apa yang sekiranya menjadi sorotan utama bagi dunia pendidikan, terutama dalam konteks kenaikan RAPBN kita pada sektor pendidikan kita, Bu? Jadi begini ya, karena Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31, di mana itu bangsa Indonesia wajib, setiap anak Indonesia wajib belajar. Dan ini kata wajib ini harus dilaksanakan konstitusi ini oleh kementerian terkait. Oleh karena itu kita melihat dulu wajib belajarnya itu dari PAUD, SD, SMP, SMA. Tentunya kita tidak memilih apakah itu negeri dan swasta. Tentunya semua warga negara Indonesia yang berhak dan dalam usia untuk di bangku sekolah, dia kata wajib tuh harus dilaksanakan. Nah, terkait dengan anggaran yang meningkat, itu bukan kurangnya biaya anggaran, tapi program pendidikan yang dialokasikan kepada program-program prioritas, antara lain bidang untuk PAUD, SD, SMP, dan SMA. Tentunya ini menurut Kemendikbud ada kurang tambahan anggaran. Bukan masalah kurang tambahannya, tapi prioritas pendidikan. Kita ikutkan pendidikan swasta. Nah, swasta ini harus dilibatkan karena mereka juga anak bangsa Indonesia yang mengelola pendidikan, tapi belum dijamah oleh kementerian. Selalu negeri dan selalu orientasi membangun ruang kelas baru. Tapi kalau dilibatkan sektor swasta, mereka hanya butuh biaya operasional dengan memberikan misalnya beasiswa PEP ini untuk masyarakat yang sekolah di swasta aja. Jadi saya mengimbau, kita hilangkan image ini negeri, ini swasta, tapi itu sama-sama anak
Indonesia, baik dia sekolah negeri maupun di swasta, yang tidak mampu ataupun mampu wajib belajar PAUD, SD, SMP, SMA. Itu yang harus kita pahami dalam konteks penambahan biaya anggaran pendidikan. Itu saja dari saya. Mungkin saya mohon maaf juga kalau misalnya ada kalimat saya yang tidak berkenan di hati orang yang mendengar dan melihatnya ini. Saya secara pribadi mohon maaf, dan karena inilah apa yang kita bisa perbuat dalam mengisi kemerdekaan ini. Tentunya negara bisa maju, negara bisa sejahtera kalau masyarakat dan masyarakatnya menjadikan pendidikan itu nomor satu dan masyarakatnya pintar, sehingga dia dalam mengisi kemerdekaan itu bisa meningkatkan ekonominya, khususnya dirinya sendiri dan keluarganya. Baik, Ibu Rosyati, atas waktunya terima kasih kami sampaikan. Baik pemirsa, demikian wawancara kami dengan anggota Komisi 10 DPR, Ibu Rosyati M. Tamrin. Dan tadi disampaikan bahwa Komisi 10 sangat mendukung langkah pemerintah untuk lebih fokus dalam pembenahan pendidikan, terutama di sektor pendidikan swasta. Karena menurutnya tadi disampaikan juga bahwa sektor swasta juga merupakan hal yang penting dan fundamental bagi upaya mencerdaskan anak bangsa. Baik pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami kembalikan ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Dadi Ramadan. Baik, terima kasih rekan Diva dan pemirsa. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Dan berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini yaitu optimistis pertumbuhan 5,2% RAPBN 2025 dirancang merespon situasi transisi. Anda dapat melihat informasi di layar kaca Anda saat ini, di mana Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fathan yang menilai RAPBN 2025 yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menggambarkan semangat dan optimis Indonesia yang tidak pernah padam dengan segala sumber daya yang dimiliki meskipun masa transisi di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Dan terkait upaya DPR bersama pemerintah guna menjaga ambang defisit, Banggar DPR RI dan Komisi 11 DPR RI terus memantau dan mengkondisikan agar belanja negara tetap ekspansif dan beban hutang tidak terlalu naik.
Di tahun pemerintahan yang baru ini, terdapat beberapa program prioritas dari Presiden baru terpilih Prabowo Subianto, sehingga perlu adanya peningkatan aspek infrastruktur, kesehatan, dan konektivitas logistik. DPR RI berkomitmen untuk terus mendukung pemerintahan ke depan dengan mengurangi kegaduhan politik di Indonesia. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya yang menjadi headline di media online juga pada hari ini, yaitu nomor induk kependudukan dicatut untuk pilkada, wajib lapor polisi. DPR RI menyoroti kasus pencatatan nomor induk kependudukan untuk mendukung salah satu pasangan calon independen di Pilgub Jakarta. Dan terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Yunimart Girsang menilai bahwa kasus ini tidak boleh dibiarkan dan harus segera dilaporkan ke pihak berwajib karena dinilai sangat buruk dari sisi etika politik. Tentunya selain itu, pencatatan KTP guna mendukung salah satu parpol ataupun pasangan dinilai sangat merugikan korban karena dapat menghambat berbagai kepentingan korban, termasuk tidak bisa mendaftarkan diri sebagai CPNS. Dan merespon hal ini, Komisi 2 DPR RI memanggil KPU guna mengklarifikasi dan meminta untuk tidak melegalkan pencatutan NIK. Dan itu tadi headline di media online pada hari ini, pemirsa, yaitu optimistis pertumbuhan 5,2% RAPBN 2025 dirancang merespon situasi transisi serta nomor induk kependudukan dicatut untuk pilkada, wajib lapor polisi. Sekian, saya Dedi Ramadan, kembali ke rekan Diva. Terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang